Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas video tentang salah satu negara kecil namun penduduknya 100% Islam. Pantai cantik dan pasir putih adalah salah satu daya tarik para wisatawan menjadi salah satu destinasi wisata populer di kalangan para turis. Ditambah lagi Maldives menjadi satu-satunya negara dengan penduduk 100% Islam. Maldives terletak di sebelah selatan barat daya India, kira-kira sekitar 700 km di sebelah barat daya Sri Lanka. Luasnya hanya mencapai 298 km persegi, tak sampai setengah dari luas Jakarta yang mencapai 661,5 km. Populasi di Maldives pada 2019 berdasarkan data dari kemlo.go.id mencapai 533.941 jiwa. Pada 2022, jumlah populasinya meningkat menjadi 544 jiwa. Negara ini sama seperti Indonesia juga pernah menjadi negara koloni. Negara ini dijajah oleh Belanda dan Inggris. Setelah dijajah oleh Inggris tahun 1953, sistem Kesultanan Maladewa dicabut setelah merdeka pada tahun 1965. Negara ini akhirnya menjadi republik dan menganut sistem demokrasi. Dalam memilih pemimpin, Maldives Story kepulauan yang keindahannya tak bisa ditolak. Suasana alam yang tenang dan indah membuat para turis betah berada di sini, bahkan sampai mengunjunginya berkali-kali. Maldives juga punya banyak pulau dengan kesan romantis sehingga cocok dijadikan tempat bulan madu. Sebut saja ada Pulau Biado, Pulau Baros, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tak heran kalau sumber dari kekayaan negara ini berasal dari sektor pariwisata. Jangan lupa kalau negara ini juga bergantung di sektor perikanan. Saking berlimpahnya ikan di sana, penangkapan dan pengolahan ikan menjadi ikan Maladewa sebagai pengekspor ikan ke negara-negara Asia dan Eropa. Hal menarik lainnya adalah Maldives memberikan visa kedatangan turis secara gratis selama 30 hari bagi pemegang paspor Indonesia. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngurus visa. Tinggal model paspor saja bisa langsung terbang ke sana. Gambaran burungnya adalah Maldives Record menjelaskan bahwa Maldives negara terendah dan paling darat di dunia dengan ketinggian maksimal 2,4 meter saja dari permukaan laut. Sebanyak 80% Pulau Maldives hanya berada kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Tak hanya itu, dilansir dari CNN Indonesia, diprediksi akan tenggelam pada tahun 2100 karena adanya perubahan iklim. Walaupun identik dengan pantai, kita tak bisa sembarangan menemukan perempuan berbikini. Warga lokal dan turis mancanegara dilarang menggunakan bikini di tempat publik. Bikini hanya boleh dikenakan di pantai khusus tempat privat atau di hotel. Soal aturan, Maldives sangatlah ketat. Pernah ada seorang perempuan yang melanggar aturan karena memakai bikini di tempat umum, langsung menegur dan menahannya selama 2 jam sebelum akhirnya dibebaskan. Walaupun terus menyumbang banyak devisa, bagi Maldives mereka tak bisa seenaknya saja. Ada aturan yang harus mereka patuhi jika berada di negara tersebut. Selain bikini, minuman alkohol juga tidak dijual secara bebas di sana. Hanya tempat-tempat tertentu yang menyediakan seperti hotel, restoran, dan bar tertentu. Kemudian untuk menjaga keselamatan warganya, pemerintah di sana juga menerapkan beberapa larangan seperti melarang penjualan pernak-pernik non-Islam, kartu dan pohon Natal. Mereka hanya boleh menjualnya kepada orang asing atau turis. Bicara soal turis, setidaknya ada sekitar 700.000
Ada juga yang menyebutkan 900.000 turis yang datang berkunjung ke Maldives setiap tahunnya. Aturan lain yang bikin kagum di Maldives ada lagi ketika waktu sholat Jumat semua aktivitas berhenti. Bahkan di bandara pun tutup sementara. Ditambah lagi di sana kita akan mudah menemukan masjid. Bicara soal masjid, ternyata Maldives punya Masjid Hukuro yang menjadi masjid tertua. Masjid ini dibangun pertama kali pada abad ke-12 Masehi. Tak heran kalau masjid ini masuk dalam daftar masjid tertua sebagai warisan UNESCO FURI. Masjid ini direnovasi pertama kali tahun 1338. Kemudian dibangun kembali pada tahun 1656. Konstruksi inilah yang bisa kita lihat sampai sekarang. Jadi kalau ke Maldives tak hanya bisa wisata alam tapi juga bisa mengunjungi bangunan bersejarah. Bukti bahwa Maldives sangat menjunjung tinggi Islam juga terlihat saat bulan Ramadan. Kafe dan rumah-rumah makan atau resto di sana tutup pada siang hari dan jam kerjanya dibatasi. Tentu saja tujuannya agar pada warganya tetap fokus beribadah, apalagi Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Melihat perkembangan Islam saat ini di Maldives, tak lengkap rasanya kalau tak membahas awal mula masuknya Islam di sana. Maldives mengenal Islam sejak abad ke-12. Agama ini dibawa oleh para pedagang Arab Muslim, Gujarat dan Mughal. Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim asal Maroko, mengatakan bahwa pada 1153 Sultan pertama yang memeluk agama Islam bernama Muhammad Labil. Islam di Maldives terus-menerus mengalami perkembangan, baik di pemerintahan maupun di dalam kehidupan sosial masyarakat. Islam dianggap sebagai pandangan hidup yang paling ideal. Bahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diakui tidak kaku karena dapat mengikuti zaman dan dapat menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat. Semua yang boleh dan dilarang di negara tersebut tertulis dengan jelas. Pada tahun 997 lahirlah Undang-Undang Negara yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi negara. Sejak adanya undang-undang tersebut, Presiden menjadi penegak syariat Islam. Inilah kisah untuk kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.